Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian kaldera Tengger atau mengelilingi kawah Tengger seperti ini petanya. Kita sudah nyampe di hari kedua, hari kedua. Sekarang part dari ini apa? Harusnya itu di sini. Dari Seruni Point sampai ini namanya Jemplang. Seruni Point itu ada di sini berarti. Oh, di sini, Bro. Sekitar sinilah. Di sini. Dari sini sampai sini. Ini kelihatannya etape paling panjang berarti ya. Etape paling panjang tapi paling bagus view-nya. Nanti kita ini aja ya, split per part, misalkan dari sini ke sini, nanti selang-seling lah. Jadi ini gambarnya seperti ini. Tuh Seruni Point buat foto-foto Gunung Batok, Bromo, Kursi, Semeru, Bantengan, P29, P30. Kita kemarin dari situ turun terus menyusuri pengumuman ini. Nanti kita ke sana. Set. Tenda ini udah awul-awul. Ini kita akan pergi ke arah Jemplang, tapi kita mampir penanjakan dulu, nyari nasi putih ya. Ini suasana jam 8:04, masih cerah, dan di sekitar warung-warung itu masih banyak jeep. Itu kita ke kanan. Ini kalau turun itu ke arah Seruni Point, Timoro Lawang, kita atas. Jadi ini hari kedua, kita ini masih di area Seruni Point. Seperti ini penampakannya. Sebelah kiri itu ada kaldera Tenggernya, di sebelah kiri kita ke atas menuju Bukit Kingkong ini. Nanti dari Bukit Kingkong kita menuju menanjakan, terus turun ke arah posting. Ini ternyata videonya lebih fokus ke tanah ya. Ini karena kemarin Insta 360-nya Mas Ramu itu rusak, bocor itu kan, bocor terus masukkan air. Jadi sekarang ini pakai HP dan tidak maksimal ternyata ininya apa videonya, karena Mas Ramu nggak terbiasa pakai HP. Langsung kita skip aja ya sampai dapat POV yang lain. Ini tadi kita zigzag, ini belok kiri terus kanan, terus sampai itu udah itu ada kayak pansi mas biru-biru gitu. Nah itu tuh sumber air, saluran air. Yang ini tuh toilet, tempat ngising. Tempat campnya itu di baliknya ini. Ini menghadap ke sana. Ini tuh kalau terbuka area Pasir Bromo. Kita lanjut lagi ke atas sana ya. Di depan nampak ada kayak pagar beton itu, pagar cor. Kita lihat. Ini kita ternyata sudah nyampe di Bukit Kingkong. Di depan itu pagar-pagarnya Bukit Kingkong kalau Mas Ramu tebak. Kita cari jalan menuju ke pagarnya. Kita skip langsung ke atas ya. Bromo tapi kabut.
jalan pintas ini, tapi udah tutup. Ntar dari bawah sana zigzag terus balik sini. Ini Pak Deka mau belobos sini atau sana. Nggak ada jalan kok. Ada sih sana tapi muter di pagar ini, jalannya sempit loh. Ini namanya apa? Bukit Kingkong. Kingkong 1, Kingkong 2. Ini tadi kita istirahat sejenak di Bukit Kingkong. Ini sekarang kita lanjut jalan lagi. Jalan di Bukit Kingkong ini ada tanjakan ke atas, jalan pintas. Tapi jalannya ekstrim. Kita lewat jalan paving aja. Ini karena termasuk spot wisata Pandang ya, Pandang Bromo. Jadi jalannya ini full paving seperti ini. Kelihatannya ini sampai jalan rayanya pavingan ini. Wah, ini banyak laler saudara, laler yang ngerubuti bunga apa ini. Jadi di bunga-bunga itu tadi ada suara nganging-nganging. Mas Ramo kira itu lebah, ternyata setelah didekati itu tawon. Bukan tawon, tapi laler. Kok aneh ya, laler kok ngerubungi bunga. Biasanya laler itu kan ngerubungi ini yang jelek-jelek. Mungkin itu bunganya bau bangkai apa ya, nggak tahu sih. Ini sekarang jalannya agak naik ya, jadi dari pageran Bukit Kingkong yang tadi yang pojok bawah itu sampai sini naik, tapi naiknya landai. Dan di sebelah kanan tuh ada kayak ceruan lagi atau tempat, kelihatannya tempat foto-foto juga ya. Coba kita parani dulu ke kanannya. Lautan Pasir Bromo, itu gunung Kursi atau Bandengan mungkin. Jalur yang tadi kita lewati. Nah itu Tamsimas, tadi kita start dari sana. Itu toiletnya. Kita nanti akan ke sana. Tapi itu di depan, nah itu ada monyet tayum. Ya, dia nongkrong. 3 ya, 1 saat, nggak kelihatan. Ada ketemu toko-toko
kita lewat dari sana ya, terus lewat sini, dan toko-toko ternyata udah tutup semua. Ini kita rencana mau beli nasi putih, ternyata toko-toko di Bukit Kingkong ini udah pada tutup. Dan kita ini nyari sumber air karena Mas Ramu udah kehabisan air juga. Ini mau ngisi apa? Air buat nanti dibawa ke Jemplang. Soalnya takutnya itu nanti kita nggak nyampe Jemplang sudah harus ngecamp. Kalau kita ngecamp sebelum Jemplang ya berarti kan nggak ada sumber air itu. Karena sumber airnya tuh hanya ada di sekitar sini. Akhirnya kita ketemu air tadi, kita udah ngisi cuman nggak breakot ternyata. Dan ini kita sudah keluar dari wilayah Bukit Tingkong. Ini jalan raya di depan Bukit Tingkong, ada warung. Coba nanti kita akan beli nasi. Ini pintu gerbang Bukit Tingkong. Terus yang kanan ini jalan turun menuju Pos Dingklek. Ini ada warung, kita mau beli nasi putih. Jadi ternyata nggak ada nasi putih, adanya apa, lontong. Jadi ini kita lanjut jalan lagi. Ini jalannya agak naik ya. Ini jalan menuju penanjakan. Jalannya udah halus. Langsung kita skip aja ya. Di depan itu ada masjid nanti. Deket sih. Nah ini kita sudah nyampe masjidnya. Ini ada Masjid Bank Syariah. Saya tadi dari bawah sana, yaitu warungnya kelihatan yang putih-putih itu, dekat kan, sekitar cuma 50-100 meter. Kita masuk ke dalam. Ini kondisi masjidnya seperti apa, ini parkirnya lah. Nah itu masjidnya, di depan ada toilet dan tempat wudhu. Masjidnya lumayan uniknya, ini parkirnya luas. Terus ini ada kayak tempat istirahat atau mungkin tempat buat antri sholat atau gimana. Dan di sampingnya ada view, ada lautan awan di sana, ketutupan awan ya di daerah bawah sana. Mungkin itu pemukiman sekitar Pasuruan kelihatannya. Nah kalau di sini waktu subuh itu pasti ramai sekali. Di depan masjid itu ada jalan tanah masuk. Ini kalau lihat peta itu namanya Bukit Dieng. Kita nanti ke sana kalau waktunya masih ada. Kita sekarang naik ke arah penanjakan sesuai petunjuk petanya. Lautan awan, ada pos. Ini kita sudah nyampe penanjakan. Ini pintu masuknya penanjakan, ada portalnya ya. Udah sepi semua. Ini berarti sekarang ini udah jam 10 lebih. Ada Alimau, jeguk-jeguk, gonggong. Ini warung-warungnya sepi sebelah kiri ya. Nah, ini kita ternyata nyotingnya karena kita nggak terbiasa pakai HP dan lupa mengontrol, ternyata malah lebih banyak nyoting jalan. Di area penanjakan ada ini ya, apa, kayak tower. Nah, itu banyak tower depan. Kita ke kiri dulu, kalau penanjakan tuh ke kanan. Kita ke kiri, lihat ada apa di sini. Wah, view-nya full kabut, ketutup kabut. Ini kelihatannya area parkir ya. Ya, ini area parkir mobil sepertinya. Ini karena Mas Ramu juga pertama kali ke sini sih, jadi nggak paham kalau pagi itu seperti apa kondisinya di sini, realnya maksudnya. Kemarin sebenarnya rencana awal tuh campnya di sini. Kalau waktunya nyanda atau enggak ke, nah ini ada toilet ternyata di sana tadi. Banyak, berarti benar di sini termasuk tempat parkir. Bisa untuk MCK, bukan MCK, CK-nya, pengunjung penanjakan. Jadi kemarin tuh rencana awal mau ngecamp di area penanjakan, tapi waktunya nggak nyanda. Kemudian kita mau ke Bukit Dieng, ternyata nggak nyanda juga. Akhirnya kita camp di Seruni Point.
Ini kita sudah habis area parkirnya, tapi ada jalan masuk ke sini. Kita coba kalau masuk ke sini nanti tembusnya mana, atau kakak penanjakan juga, atau ada sesuatu hal yang lain. Ini jalannya bekas paving ya. Oh, ini sebelah kanan nih tower yang tadi kelihatan di jalan, area tower. Terus kalau masuk lagi ada rumah-rumah guys. Stasiun repeater. Oh, rumah tower tower lagi guys. Kita langsung skip, kita sudah nyampe di pos penjagaan penanjakan. Seperti ini kondisinya. Ya, ini tadi kita dari kanan bawah sana ya, kita ke kiri naik ke arah penanjakan. Kita skip, jadi di ujung aspal itu ini ketemu undak-undakan, dan seluruh warungnya tutup. Ada yang buka dua sih, ada yang buka dua, dia nawari makanan itu. Mas Ramu sebenarnya juga mau mampir sih, cuman Mas Ramu ini nggak bawa cash, bawanya HP. Kalau ternyata sayangnya loh, warungnya itu nggak bisa cashless. Jadi kerilnya Mas Ramu itu tadi ditinggal di warung depan King Kong. Pas waktu Mas Ramu mau beli nasi putih itu kan, sekalian nitip tas keril, kemudian Mas Ramu naik ke sini tuh nggak bawa tas, cuman bawa HP sama trekking pole doang. Nah, ini kita udah nyampe gerbang penanjakan ya. Tulisannya apa ini? Coba kita baca. Selamat datang viewpoint penanjakan. Di atasnya ada tulisan penanjakan sih, cuman udah pada protol tulisannya, nggak utuh penanjakan. Ini kita udah masuk, kemudian ada jalan percabangan, terus ada petunjuk jalan sih. Kalau ke kiri, kalau mau masuk ke kiri, kelihatannya dibuat searah biar ini ya nggak jebol-jebol atau apa, menumpuk atau tabrakan alur orang manusia wisatanya. Dan ternyata kabut semua guys di depan sebelah kiri. Tapi kalau Mas Ramu tebak sih, view-nya itu nggak jauh beda dengan Seruni Point ya. Jadi di area sini ini ada penanjakan ini, kemudian Dieng, kemudian King Kong, sama Seruni Point. Ada tribunnya ya buat melihat pemandangan dari situ ke arah sana, ke arah Bromo atau ke arah Sunrise. Kita langsung keluar saja ini. Coba lihat di bawah sana ada apa lagi. Keluar dari tribun viewpoint maksudnya. Ada tower lagi di depan. Kemudian ini di depan ada pertigaan. Kalau pulang itu ke arah lurus, kita akan ke kiri, explore di sini ada apa. Oh, di depan itu ada pemancarnya. Kemudian kita akan lihat lagi di dekat pemancar ada apa. Ini pemancar penanjakan dan masih nyala ya. Oh, ini ada orang apa? Ada helm maksudnya, ada orang. Ini ada pemancar lagi, kita ke kanan ada jalan. Depan itu ada apakah? Ada bangunan-bangunan lagi guys, tower lagi. Ini ada jalan ke kiri, dan kita cek peta dulu memutuskan untuk kembali atau langsung nabas hutan ini. Dan setelah kita lihat peta, ternyata ini jalannya kelihatannya menuju ke arah King Kong atau ke arah masjid tadi ya. Jadi kita nyoba masuk hutan ini. Kita ketemu kayak sabana setelah keluar dari hutan-hutan tadi, dan kalau lihat peta ini adalah Bukit Perahu yang akan kita tuju. Sudah sepi nyenyet dan full kabut guys. Ini kita ketemu pertigaan. Kalau ke kanan itu kelihatannya ke luar atau ke bawah, dan kita ada jalan
ke kiri ini tempat camp juga kelihatannya. Nah itu di sana adalah Bukit Sunrise. Itu kalau ke sana itu ke Bukit Perahunya atau puncaknya perahu, terus nanti turun ketemu perkampungan yang kemarin kita sempat istirahat. Kita langsung ke sini aja. Ini yang ke arah masjid tadi. Masjid BSI. Ini arah mana kah? Kita lihat. Kalau di sana bisa lihat sunset dan sunrise ya. Ini kita berjalan ke arah barat. Tuh jalannya Bukit Kingkong ya. Kelihatan nggak? Kita zoom coba. Nah itu. Kalau kita dari sana ya. Kita lanjut jalan lagi. Sekarang kita akan keluar dari Bukit Kingkong menuju keluar dari Bukit Perahu menuju jalan raya. Jalan raya ini nanti tembusnya di masjid yang tadi kita review, masjid yang setelah Kingkong. Jadi masjid itu tempat paling strategis di antara 3 objek wisata ini ya. Kingkong, Bukit Perahu ini, dan Penanjakan. Kita skip, kita langsung loncat ke animasi 3 dimensi. Jadi kita itu kan dari sini start dari kedua itu dari Seruni Point, kemudian kita naik lewat jalur warlock ini, jalurnya zigzag yang tadi ditampilkan sepintas video realnya. Kemudian kita naik ke sini dan nyampe di Bukit Kingkong di sini. Ini depannya Kingkong sih. Tadi kita nembusnya di sini. Ketemu ini viewpointnya Bukit Kingkong ya. Kemudian kita ke sini. Oh ternyata di sini bukan jalan pintas guys, tapi ini sunrise point juga kalau naik ke atas. Yang tadi Mas Ramu bilang jalan pintas ke atas, ke sini tuh ternyata ini bukan jalan pintas, tapi ini salah satu viewpoint dari Bukit Kingkong. Cuman kelihatannya kurang direkomendasikan karena jalannya kan tanah. Jadi yang resmi itu di sini sama di sini. Yang di sini tuh area yang tadi banyak bunga-bunga dikerubuti laler. Dan kan kita tadi keluar ke arah sini dan di sini Mas Ramun nitip tas, kemudian jalan kaki tanpa tas ke arah masjidnya di sini. Terus dari masjid itu naik ke arah penanjakannya di ini area parkir yang tadi Mas Ramu review. Kemudian ini area pos, posnya itu di sini bro, pos tadi. Jadi yang area sini ini berasa sangat tidak rekomendasi. Jadi dari sini tuh sebaiknya langsung belok sini, nggak usah ke sana. Ini terus warung-warung semua. Ini jalan udak-udakan, ini area viewpoint Penanjakan. Nah ini kalau keluar kan tadi ke sana. Di pertigaan ini ke sini, itu jalan keluar, tapi Mas Ramu ke sini Blasak. Pas hutan-hutan keluar sabana. Akhirnya ketemu ini. Dieng, Bukit Dieng. Ini bisa buat ngecamp sih sebenarnya, tapi nggak tahu boleh atau nggak ngecamp di sini. Yang pasti ini termasuk area spot view Bromo, pasti ramai sekali kalau pagi. Kemudian Mas Ramu keluar ke arah jalan raya ini, masjid lagi, kemudian kembali ke warung ini ngambil keril, kemudian turun ke arah Jemplang. Ini jalannya, ini jalan full jalan mobil ya, karena termasuk jalan wisata. Sampai di Bukit Dingklik dulu. Pos Dingklik ya di sini. Kalau lihat animasi 3 dimensi itu sebenarnya kita bisa nggak lewat jalan aspal ini, lewat full atas ya. Ini dari Dieng. Itu kita lewat jalur ini. Ini ada jalannya.
terus nembus Kingkong, kemudian dari sini kita langsung naik ke arah sini. Nah di sini kita turun lewat sini bro. Nah ini nyusuri jalan ini, jalan punggungan, full punggungan, cuman capek ini pasti naik turun terus ke sini. Dari sini kita turun sini dan naik sini. Nah ini turun, ini jalannya luas sekali ini. Udah nyampe ini. Oh ini ada viewpoint lagi, Bukit Cinta. Dan turunnya ke sini bro. Sini langsung nembus Pos Dinglek. Dari sini nampak Lautan Pasir Bromo, itu Pura Poten. Nah, warung-warung, jeepnya udah tinggal dikit ya. Kita lanjut jalan lagi. Kita tadi dari sana full jalannya kayak gitu sampai penanjakan. Kita menuju Pos Dinglek. Di depan kiri ini ada jalan setapak ditutup kayu-kayu. Ini kelihatannya jalan yang menyusuri punggungan yang tadi Mas Ramu jelaskan. Jadi kalau kita mau full punggungan tanpa lewat jalan ini, jalan aspal, bisa lewat tadi. Dan di depan itu nampak ada kayak tulisan atau kelihatannya ini viewpoint yang Mas Ramu jelaskan tadi, yaitu Bukit Cinta. Kalau di sini namanya bukan Bukit Cinta ya, yang di realitinya. Kalau di peta namanya Bukit Cinta. Kalau di nyatanya itu tulisannya Lemah Pasar Bromo Tengger Semeru. Ada warung-warung juga, terus ada shelter atau kayak pos ojek gitu sebelah kiri. Kita istirahat sejenak di sini karena kita tadi full jalan terus PP. Karena ini kita ngejar Pak DK, kita duduk di sini sebentar sambil nyeleh ke keril biar punggungnya istirahat sejenak. Kita skip, kita tadi sudah jalan dan ini kita ketemu jalan nurunan. Jadi kalau ada tulisan Lemah Pasar tadi itu jalan naik menuju Bukit Cinta, ini jalan turunnya dari sisi sisi selatan ya. Jadi setelah turun dari Bukit Cinta di bagian sisi lain itu ada turunan lagi. Kita sekarang akan ketemu Pos Dinglek, itu kelihatan merah-merah. Di sini terbuka lagi, nampak ada Lautan Pasir Bromo. Seperti ini view-nya kalau dari sisi jalan ini, Gunung Batok terlihat. Di sini ada kayak pagar dan benda-bendaan ya. Ini bisa buat lihat view. Jadi Pos Dinglek ini termasuk tempat istirahat atau tempat transit jeep sebelum menuju penanjakan, atau mungkin setelah turun dari penanjakan, nggak tahu sih, soalnya belum pernah kesini. Ada motor parkir di gazebo itu, nampak ada warna merah-merah, kemungkinan Pak Dika ya. Coba kita lihat lebih dekat. Nah di sisi sini nggak ada pagarnya ternyata. Oh sini ada yang di pas gazebo yang sebelah sini. Kalau yang gazebo satunya ini ada orang tidur, kelihatannya itu Pak Dika. Ya ternyata benar ada Pak Dika. Kita isoma dulu di sini. Jadi setelah isoma di Pos Dinglek di sini, ini kita mau lanjut jalan lagi. Sekarang kita akan menyusuri jalan aspal sampai di sini ya. Kalau ini kan jalur jeep turun menuju pasir. Nah pas di sini tuh ada
kayak pertigaan tapi jalan tanah. Kita masuk ke hutan. Ini area hutan yang warna hijau pekat ini. Ya, setelah area hutan ini kita akan melewati bukan full sih, lebih dominan pasir terbuka ya di sini. Di daerah sini itu ada di mana ya, di sini ada pelataran atau viewpoint buat foto-foto gitu. Dari sini nanjak dikit terus turun terus sampai pertigaan ini masuk hutan. Nah, mulai dari sini kita akan naik turun dan kita berjalan di full punggungan sampai Gunung Mongal ya. View-nya bagus di sini kanan kiri, bukan kanan kiri, lebih bagus yang sebelah kiri di awal-awal ini. Dari sini sampai sini tuh lebih bagus sebelah kiri lah. Setelah sini kanan kirinya bagus. Nah, di sini tuh area Bukit Premium bawah sini. Seperti ini penamaan animasi 3 dimensi kalau dilihat perjalanan Mas Ramu. Lah kita nyampe Gunung Mongal akhirnya. Kita di sini istirahat cukup lama. Kita dari pos itu lanjut jalan dari Dingle. ini pertigaan Dingle kanan ini menanjakan. Kalau ke sana itu Pasuruan. Ini kita posisi ada di pos Dingle. Seperti ini kondisi pos Dingle. Sebelah kanan tuh banyak warung, di sebelah kiri itu area kaldera Tengger, Gunung Batok dan Gunung Bromo. Nah, kalau ngecamp itu bisa di sini, di area sini, di punggungan di depannya Pak TK ini ya, daerah sini kanan kiri lah, kanan kiri jalan Cor apa ya, semacam itulah. Nah, kalau ini view-nya lah, ini sebelah sini lebih luas, ini bisa buat tenda, ini shelter. View-nya bagus juga di sini. Terus kalau deket warung juga, jadi kalau butuh logistik tinggal beli di warung. Tadi dari sana sekarang kita sudah selesai nanjaknya dan ditandai dengan ada pusung dhuwur. Ini spot foto juga, tapi sayang nggak ada pohon itu dia. Terus pusung dhuwur partisipasi pelataran. Nah, sekarang turun, ini jalannya akan naik turun sampai ke Jemplang. Ini kita skip, jadi ternyata video Mas Ramu hilang, kehapus yang pertemuan jalan aspal menuju jalan setapak yang masuk hutan itu. Jadi tadi di tengah-tengah sebelum video reality ini kan Mas Ramu jelaskan lewat video animasi. Nah, sekarang kita tuh sudah nyampe kayak semacam ini, tempat ritual. Ini ada tempat ritual, di belakang tempat ritual nampak lautan pasir ya, walaupun sedikit ya view-nya. Jadi dari jalan aspal itu tadi kita ketemu pertigaan, ada jalan setapak itu kan masuk hutan, kita masuk hutan, terus turun naik, terus turun lagi ketemu ini. Sekarang jalannya ini pasir yang kita injak, tapi pasir padat ya, bukan yang pasir tinja ambles. Untungnya sih, mungkin bawahnya ini ada tanahnya, pasirnya mungkin pasir-pasir yang keterangin.
Sebelah kanan ini hutan, tapi nggak tahu ini tanaman apa. Yang sebelah kiri pegunungan. Nah, di baliknya pegunungan itu lautan pasir Bromo atau kawasan Tenggernya. Dan kita mulai tanjakan. Pak Deka lagi bos. Jadi ini kita nanjak dan belobos ya. Nah ini kita mulai belobos. Mas Ramu sekarang yang belobos. Terus ini tadi kita berobos di situ. Kalau lanjut jalan ini agak naik nih. Kan kelihatannya turun sebentar. Kemudian naik lagi lewat lorong trail. Kelihatannya ini jalur trail. Ini kita melewati jalan bekas mobil motor trail kelihatannya ini. Kelihatannya area sini tuh area Tengger bagian barat ini memang biasa dipakai untuk anak-anak trail ya. Ini bekas legoannya itu nampak sekali. Nggak betul deh. Ini mapnya nggak betul. Tadi kita lewat itu, nah itu di legoan ini. Oh, tadi yang ada tempat topo ini jalur motor. Kita akan naik terus sampai itu namanya gunung, nah itu Mungal. Nanti kita akan ke sana, bro. Kita jalan lagi. Itu di depan lautan pasir yang dari Probolinggo. Itu ada ruko-ruko warung. Depannya itu ada pura. Yang ini Gunung Batok. Yang ini Gunung Bromo. Dilihat dari belakang nih. Yang ini Gunung Widodaren dan lembah pasir di bawah itu. Nah ini namanya lembah Widodaren. Dan ini kita mengikuti jalur motor trail ini. Nanti sampai puncak Mungal. Jadi dibuat zigzag. Kita nggak dilewatkan belakang gunung. Kalau yang gunung depan itu tadi kita nggak dilewatkan puncak, tapi dilewatkan samping kakinya, dibuat jalan mutar di gunung yang gitu. Ini Pak Deka sudah nyampe ini. Itu menunggu tikungannya itu. Umat kambit menunggu tikungannya itu. Gunung ada pendakinya, Pak? Ada. Kamu kayak roh, kayak kamu itu kayak enggak. Pas ada gitu. Mungkin wong jeep gitu kira aku. Sembarono. Itu guys yang setengah-tengah warna merah guys. Itu gerbang pendakiannya Gunung Widodaren. Itu jalurnya itu Gunung Widodaren. Mantap. Tadi kita dari sana guys, itu penanjakan itu yang paling tinggi. Ini zoom berarti itu penanjakan. Sebelahnya itu King Kong. Kita turun di selempitan itu Dinglek. Dan ini jalur tadi itu yang pusung apa tadi ya, terus jalannya itu ke sini situ belok turun.
siksak turun lagi. Sama ini siksak, kita akan siksak lagi sekali lagi terus langsung lurus ke puncak. Kita sekarang berjalan di bibir kaldera tanjakannya guys. Kita masih menyusuri jalan trail, tidak enak lewat trail, harus berjalan mode kucing catwalk. Seperti ini penampakannya. Ke sana kita masih melewati jalur trail, kita harus catwalk, artinya begini jalannya, nggak bisa kanan kiri, biasanya depan belakang, cukup capek. Di depan itu kita akan ketemu bibir kaldera kalau dilihat dari peta. Jadi setelah ketemu bibir kaldera itu kita akan menyusuri bibir kaldera sampai puncak Mungal, dan ini sebelah kiri kelihatannya nih, di baliknya itu lautan pasir. Ini penampakannya, kita tadi dari arah sana, dari bawah sana menyusuri jalur trail. Jadi kalau di sisi barat Tengger ini dominannya jalan berpasir seperti ini, bekas trail, tapi view-nya mantap bro. Tanjakannya lumayan naik turun, makanya mereka seneng naik trail lewat jalur ini, dan di sini view-nya bagus. Ini kita sudah nyampe tanjakan terakhir sebelum Gunung Mongal ya. Tanjakannya seperti ini, jalur pasir, masih sama sih, ini jalur bekas motor trail ya, jalur-jalur terabas. Dan karena apa yang mengelilingi Tengger ini sangat jurang, jadi ya minim sekali petunjuk jalannya. Tapi jelas sih, misalkan kita lewat sini kemungkinan tersesatnya kecil sih. Dan ini kita akhirnya nyampe puncak Mungal seperti ini, ada pohon, nggak tahu pohon apa, view-nya bagus seperti ini di puncak Mungal, lautan pasir, di itu ada jalan turun, di sana ada pertigaan ke arah sana, nggak tahu tuh ke arah mana, kelihatan itu ya ke arah Pasuruan mungkin ya. Coba kita lihat ke arah sini ada apakah. Oh, view-nya Gunung Batok dan Gunung Widodaren, dan Pak Deka itu nampak di sana. Kita tunggu Pak Deka di sini dulu. Setelah dari Gunung Mongal kita melanjutkan perjalanan menuju Jemplang, tapi ini posisi di Mongal itu sudah asar ya waktu itu ya, padahal ini perjalanan masih setengah. Jadi nggak tahu sih nanti kita akan ngecamp di tengah jalan atau ngecamp memaksakan diri sampai Jemplang. Tapi ini trek terpanjang ya, terpanjang dari 3 etape perjalanan 3 hari 2 malam, 3 hari 3 malam 3 hari berjalan mengelilingi kaldera Tengger. Di sebelah kiri ini Gunung Widodaren,
Ini jalannya naik turun jadi sangat melelahkan ya, tapi ya worth it sih, terbayar dengan view, walaupun kita nggak full memandang view karena kita cuman bisa nyoteng sampai maghrib. Dan di gunung-gunung ini nggak ada namanya ya, bukit-bukit belum ada namanya sih. Ini kan puncak, ini puncak, banyak puncak sih. Dan ini full pasir. Nah, di sini kita isoma lagi, salat maghrib isya. Ini tadi dari sana Punggungan nih, ketikaan pemandangannya bagus ini kalau di mata, kalau di video nggak terlalu nampak. Gunung Belanjakan dan Gunung Kingkong, dan kita nanti akan menuju ke sana, kemudian melewati Punggungan itu sana, terus kiri turun lagi Punggungan, naik lagi Punggungan ke sana. Tujuan kita itu ada di sana guys. Nah itu guys yang ada antenonya itu kan Bromo Hillshot. Kita mulai turun. Nah, sekarang menghadap Gunung Widodaren. Kita masih menyusuri jalur motor trail, jalur yang sangat merepotkan karena kita harus berjalan mode kucing, catwalk. Kita turun, kita matikan dulu nanti sampai dapat PUB baru. Jadi ini kita akan menuju Punggungan itu ya, yang itu puncak itu. Ini jalannya menurun, masih melewati jalur trail. Ini view-nya Gunung Widodaren. Sebelah sana bagus view-nya, dan ini masih didominasi sabana atau tanaman liar ya, nggak ada kebun. Biasanya orang-orang di sini kelihatannya banyak yang berkebun, karena di Tengger sisi utara itu kan full kebun sampai puncak, hampir sampai puncak kebunnya itu. Kalau ini nggak nampak perkebunan warga, masih dominasi tanaman liar atau sabana. Ini ternyata Mas Ramu nyotongnya terlalu bawah ya, jadi pemandangannya nggak nampak, malah lebih fokus ke jalurnya. Sebenarnya ini view-nya bagus sekali kalau dilihat di mata. Dan ini jalur trailnya cukup dalam, jadi ini kayak dua sisi mata uang ya. Dia bisa disebut merusak alam atau gunung, karena kan dia menggerus tanahnya. Tapi sisi positifnya ketika kita berjalan atau masalah berjalan ini nggak terlalu injang-injing sebenarnya, bukan sebenarnya sih, karena ini kita berjalan di Punggungan kanan kiri jurang. Kalau sebelah kiri itu langsung tebing 90 derajat ke arah pasir, kalau yang kanan ini sabana. Nah, kalau nggak ada tanaman seperti ini kan biasanya jalan di Punggungannya tuh inggrang-inggring. Nah, karena ada legoan bekas trail ini jadi nggak terlalu inggrang-inggring malahan.
Di sebelah kiri ini ada jalur lama lah, ini jalurnya dalam sekali, ini bekas trail juga. Jadi kelihatan itu karena sudah terlalu dalam, akhirnya motor trailnya pindah yang sini. Ya karena kalau terlalu dalam kan ganggu setirnya, jadi mereka pindah ke sini. Makanya jalur motor trail itu cenderung merusak alam, lebih mendingan jalur manusia atau jalur pendaki biasa. Ini bibir Lembah Widodaren, Gunung Batok, Gunung Widodaren. Itu nggak tahu gunung apa itu. Itu ada lembah sungai musiman ya, nggak ada suara air. Ini gunungnya susah air ternyata ya. Biasanya karena hutannya udah hilang, banyak yang hilang, yang pohon alamnya, pohon endemiknya. Tapi enggak juga ding, ini karena memang di atas ketinggian 2000-an ya. Kalau gunung 2000-an itu memang jarang pohon-pohon besar ya, biasanya ya Demara terus sama ini apa yang biasanya tumbuh di daerah miring Kaliandra, ada Cantigi atau pucuk merah. Cantigi atau pucuk merah itu bisa digunakan untuk menunda lapar, daun yang merah itu bisa juga untuk obat diare. Jadi kalau di gunung diare makan pucuk Cantigi aja yang banyak yang merah ya, tapi pastikan bersih, soalnya kadang di gunung itu orang suka ngeludah sembarangan, kadang suka pipis atau kena belerang dari asap gunungnya. Ini kita udah sampai puncak, nggak tahu ini namanya apa. Jadi dari kemarin itu pas lewat Punggungan itu kita jalannya tuh naik turun gitu, naik dikit turun dikit, kadang naik banyak turun banyak. Sekarang kita turun. Ketemu pertigaan ini, kalau ke sana nggak tahu ini arah mana, tapi itu ada bekas motor trailnya. Kita yang ke kiri turun, nanti kita naik Punggungan itu. Kita tadi dari sana guys, sama itu jalan kiri terus ke kanan, naik dari sana juga nah itu dari sana. Sekarang kita akan menyusuri jalan motor lagi nih, kita akan ke sana guys. Oke, kita jalan. Untuk pemandangan sebelah kanan luar biasa, masya Allah, cakep sekali kontur Punggungan dan apa sabananya. Ini kita skip, ini kita sudah surup. View-nya seperti ini ketika surup, sebenarnya bagus di sebelah kiri, cuman nggak terlalu terang ya. Itu awan-awannya mulai berjalan di Punggungan tadi, dan kita masih menyusuri jalur trail ini. Tampaknya kita nggak tahu sih, kita nanti akan istirahat di tempat yang agak terbuka sambil nunggu Pak Tika ya, untuk memutuskan ngecamp atau lanjut jalan, karena kita masih melewati beberapa gunung, jalur rolling naik turun gitu.
masih sekitar seperempat perjalanan menuju Jemplang ini. Setelah kita isoma, makan dan sholat maghrib isya, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju Jemplang. Nah, setelah dari sini tuh jalannya enak, maksudnya naik turunnya tuh nggak ekstrim, sangat landai sekali. Setelah ini cuman panjang dan kita nggak bisa melihat apa-apa karena sudah gelap. Sayangnya yaitu, mungkin kalau nggak gelap ya view-nya bagus di sini pasti. Nah, di sini tuh ada jalan turun ke sini dari arah kanan juga. Jadi jalan dari kanan terus ini ke sini. Seperti ini penampakan animasi 3 dimensinya. Kita cepatkan aja ya. Jadi kita melewati jalan ini, nggak tahu namanya lagi. Kita nyampe Jemplang di sini. Wah, saya kebanteran. Nah, animasinya seperti ini. Jadi di sini masih lautan pasir, bukan lautan pasir sih, sabana sampai sini. Di sini juga ada jalan lagi. Baru kita masuk kanan hutan, kiri padang pasir seperti ini. Sampai sini kita ngecamp di sini, di dekat Bromo Hillside. Kita sudah ada di penghujung cerita kali ini, cerita perjalanan Mas Ramu mengelilingi Tengger di hari kedua perjalanan dari Seruni Point menuju Jemplang. Untuk selanjutnya yaitu dari Jemplang ke P30 bisa dilihat di cerita Mas Ramu selanjutnya yang kalau sudah diupload tapi ya. Untuk video penutup setelah ini yaitu video timelapse matahari terbit di Seruni Point. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Mas Ramu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.